Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, buku kedua yang akan saya bacakan di dalam membantah kesesatan Imam Samudra dengan bukunya Aku Melawan Teroris ini ialah buku buah karya dari Nasir Abbas. Beliau adalah mantan anggota atau pimpinan Jamaah Islamiyah Asia Tenggara. Beliau juga adalah instruktur pelaku bom Bali dan penulis bestseller buku Membongkar Jamaah Islamiyah. Buku tersebut berjudul Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Nurdin M. Top. Buku ini cetakan pertama November 2007, diterbitkan oleh penerbit Grafindo Khazanah Ilmu Pejaten Barat. Pada pengantar penerbit di sini ada yang ingin saya baca, yakni kata penerbit, kami menilai buku ini penting karena pemikiran-pemikiran Imam Samudra, terutama yang ia tuangkan dalam bukunya Aku Melawan Teroris, dinilai banyak kalangan menyimpan banyak kebohongan dan penyelewengan terhadap ajaran Islam. Kemudian juga penerbit mengatakan, buku ini adalah bentuk jihad sesungguhnya dan penulisnya dalam meluruskan pemikiran sesat Imam Samudra. Kemudian pengantar penulis, ya, di sini ada yang saya beri tanda. Kata penulis, yakni Nasir Abbas, bantahan saya terhadap buku Aku Melawan Teroris yang menjadi salah satu bagian dari buku Membongkar Jamaah Islamiyah. Saya kutip semuanya, tentu dengan editing seperlunya. Niat saya hanya satu, yaitu amar ma'ruf wa nahi anil munkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari berbuat buruk. Sebab saya yakin aksi pengeboman yang terjadi di Indonesia telah memojokkan agama Islam, umat Islam, dan mengorbankan banyak warga Indonesia. Karena itu, saya mengajak para penulis, pendakwah, cendekiawan, alim ulama, serta tokoh masyarakat agar berganding tangan, bahu-membahu, menentang pemikiran paham kekerasan ini. Kemudian bagian 1, penyimpangan paham pelaku aksi kekerasan. Pendahuluan, Darul Harb dan harta rampasan perang. Ini yang akan saya bacakan. Pengkafiran Muslim. Kebencian yang berlebihan dan tanpa dasar terhadap seorang Muslim yang tidak sepaham dengannya dalam penegakan syariat Islam mengakibatkan seseorang mudah terlibat dalam kasus pengkafiran, yaitu mengkafirkan orang Islam yang tidak sepaham atau bukan dari kalangan kelompok mereka. Pengkafiran selalu berujung dengan kebencian yang menjurus kepada pemusnahan. Perlu diketahui bahwa isu pengkafiran bukanlah perkara baru. Kasus ini pernah terjadi pada zaman kenabian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, terdapat larangan menuding seorang muslim dengan panggilan kafir yang bermaksud keluar dari Islam.
Menurut pemahaman aktivis yang radikal, darah dan harta orang kafir adalah halal. Jika seseorang diyakini keluar dari Islam, maka hukumnya harus dibunuh dan halal merampas harta bendanya. Sifat orang-orang yang punya pemahaman pengkafiran pada zaman ini sama dengan satu kelompok yang ada pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kelompok ini dinamakan Khawarij, yaitu sekelompok muslim yang memisahkan diri dari pemerintahan Islam karena menganggap pemerintah Islam yang ada pada waktu itu telah berbuat maksiat, menyimpang dari ajaran Islam. Di antara prinsip keyakinan Khawarij adalah mengkafirkan orang muslim yang terus melakukan maksiat meskipun tidak menghalalkannya, sehingga beranggapan boleh dibunuh, menawan anak cucunya, dan merampas hartanya. Para ulama zaman itu sepakat bahwa kelompok Khawarij adalah salah satu dari kelompok yang sesat dalam akidah. Namun sekarang ini tidak ada kelompok yang mau disebut sebagai Khawarij dan akan marah jika disamakan dengan kelompok itu. Padahal paham pengkafiran aktivis radikal zaman ini sama dengan apa yang dipahami oleh Khawarij, mengkafirkan presiden muslim, polisi muslim, tentara muslim, dan lain-lain, serta memanggil dengan panggilan tauhid. Dibaca dari halaman 23 buku Nasir Abbas melawan pemikiran aksi bom Imam Samudra dan Nurdin M. Top. Semoga bermanfaat.